Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arini Armando Aviani. Di sini saya dari kelas 4 PKM IC dengan NIM 2241104105100. Oke, di sini kita akan mencari sebuah data apakah data tersebut homogen dan normalitas. Oke, di sini kita akan menggunakan SPSS. Oke, kita sudah ada di SPSS ya. Pada sesuai dengan data yang telah kita tentukan. Di sini ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Kita tulis dulu, kita klik pada variable view. Untuk nama D sendiri ini kita tidak bisa dengan menggunakan spasi ya. Selanjutnya kita tuliskan kelompok B. Seterusnya sampai dengan kelompok C, D. Oke, untuk measure sendiri kita akan menggunakan sebuah skala. Semuanya menggunakan skala ya. Oke, di sini desimal kita akan ubah menjadi 0. Kita menggunakan 0 ya. Oke, setelah kita menuliskan semua dari kelompok-kelompok pada SPSS, kita pindah ke data view. Di sini kan sudah terdapat kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Setelah itu kita kembali lagi ke data yang akan kita salin. Kita blok saja semuanya. Lalu kita pindahkan ke sini. Nah, sudah muncul ya. Kita cek dulu apakah sama atau tidak. Oke, jika kita sudah sama dengan data yang sudah tercantum, kita akan mencari data itu normalitas dan homogenitas. Kita pergi ke analyze, descriptive statistik, lalu ke explore. Setelah masuk ke explore, kita pindahkan data semuanya ke dependent list. Secara urut kita masukkan satu persatu. Setelah dimasukkan satu persatu, kita pindah ke fitur plots. Di sini kita akan klik normality plots with test. Kita centang, langsung continue, lalu klik OK. Tunggu dulu, sedang loading. Oke, di sini sudah muncul ya semua data. Kita akan baca dengan tes normalitas. Oke, setelah kita mendapatkan sebuah data yang sudah kita cari, kita klik copy dulu terlebih dahulu. Kita pindahkan ke dalam bawah data yang tadi kita tuliskan. Kita tuliskan sesuai judul yang kita cari. Nah, kita terlebih dahulu untuk menuliskan ini, lalu kita mencari data yang lain. Oke, setelah kita mencari data tes normality yang telah kita cari tadi di SPSS, maka kita akan bandingkan dengan 0,05. Apabila lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak normal. Apabila data tersebut lebih dari 0,05, maka data tersebut dikatakan normal. Kita baca satu persatu setiap kelompok ya. Yang pertama ada kelompok A. Kelompok A sendiri mendapatkan signifikan sebesar 0,022, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka data tersebut dikatakan tidak normal. Yang kelompok B, data kelompok B mendapatkan signifikan sebesar 0,043, bisa dikatakan lebih besar dari 0,05, yang artinya data tersebut normal. Yang ketiga dari kelompok C. Kelompok C mendapatkan signifikan sebesar 0,112,
yang artinya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut masuk normal. Yang terakhir ada kelompok D. Kelompok D sendiri mendapatkan signifikan sebesar 0,016 dibandingkan dengan 0,05 lebih kecil ya. Maka data tersebut dikatakan tidak normal. Oke, untuk tes normalitas sudah kita temukan ya. Kita akan kembali ke SPSS. Setelah kita mencari data normalitas, maka kita akan mencari yang selanjutnya itu uji homogenitas. Kita pindah lagi ke variable view, kita tuliskan uji kelas. Bawahnya kelas uji ya, atau kelas ABCD. Oke, kita ganti desimal menjadi 0. Kita nominal. Selanjutnya kita pindah dan data view. Di sini sudah terdapat uji kelas dan kelas ABCD. Kita pindahkan kelompok 1 ke dalam data uji kelas. Kita tuliskan 1111 karena kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok B kita pindahkan lagi di bawah data uji kelas. Kita tuliskan 22222. Oke. Selanjutnya kita tuliskan 3 dan 3. Selanjutnya ke kelompok D, kita salin sama juga ya seperti kelompok-kelompok sebelumnya. Oke, kita tuliskan 4. Oke, setelah kita mencari data normalitas, kita akan mencari uji kelas atau homogenitas. Kita ke compare means, kita pilih independent sample t-test, kita masukkan yang awalnya uji kelas ada di sini, kita akan masukkan sini. Untuk uji kelas kita masukkan ke test variable. Untuk kelas sendiri kita masukkan ke grouping variable. Kita pilih define groups, ketikkan grup 1 kita tuliskan angka 1, grup 2 kita tuliskan angka 2 karena kita menggunakan 4 kelas. Lalu kita oke. Setelah itu kita kopikan, lalu kita masukkan ke bawah uji normalitas. Oke, mari kita baca dengan uji Levin. Kita baca artinya untuk uji kelas sendiri kita bisa bandingkan dengan 0,05. Apabila signifikan dari uji Levin tersebut lebih dari 0,05 maka hasilnya homogen. Di sini signifikannya sebesar 0,478. Kita bandingkan dengan 0,5 itu lebih besar dari 0,05. Maka uji kelas tersebut termasuk homogen, data yang homogen. Selanjutnya kita akan mencari soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu berdasarkan soal nomor 1, apakah data tersebut terdapat perbedaan dari keempat kelompok tersebut dengan nilai alfa 5n. Kita kembali lagi ke SPSS, kita buka analyze, kita ke compare means, lalu kita ke one way ANOVA. Setelah itu masukkan uji kelas ke dalam dependent list dan kelas masukkan ke dalam faktor. Kita buka ke post hoc, kita pilih give dengan signifikan level 0,05, klik OK. Di sini terdapat ANOVA, one way ANOVA. Kita
copy lalu kita masukkan ke jawaban yang di bawah uji homogenitas. Oke, dapat kita baca kalau lebih kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak diterima. Apabila lebih dari Apabila lebih dari 0,05 maka data tersebut dapat diterima. Oke, kita baca untuk data tersebut terdapat signifikan 0,000 maka data tersebut dikatakan tidak diterima karena kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kelas tersebut terdapat perbedaan dengan nilai 5%. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 3. Mahasiswa akhir dari jurusan MPI sedang melakukan penelitian dengan judul hubungan antara faktor-faktor kepemimpinan dan regresi mahasiswa dalam konteks manajemen pendidikan. Bantulah mahasiswa tersebut dengan variabel dependen dan independen. Buatlah persamaan regresinya. Oke, di sini terdapat data yang faktor-faktor kepemimpinan sebagai X, regresi mahasiswa adalah Y. Kita kembali ke SPSS, kita ke variabel view, kita tuliskan faktor, lalu kita ke regresi mahasiswa. Kita desimalkan menjadi 0, kita measure menjadi skala, lalu kita ke data view. Setelah muncul faktor dan regresi, kita salinkan data yang ada di soal. Setelah kita kopikan data tersebut, kita pergi ke analyze, kita pilih ke regression, linear, lalu kita masukkan faktor ke independence, regresi ke dependent. Lalu kita klik OK. Nah, kita salinkan yang mode summary, kita pindahkan ke jawaban untuk nomor 3. Setelah kita mendapatkan semua data yang kita cari nomor 3, maka dapat kita baca atau simpulkan dalam model summary ini nilai R kita bandingkan dengan 0,05 lebih besar dan R square dibandingkan dengan 0,944 dengan 0,05 lebih besar dari 0,05. Untuk ANOVA sendiri kita terdapat signifikan 0,00 dan kita bandingkan dengan 0,05 lebih kecil, maka bisa kita simpulkan bahwa dalam regresi ini terdapat pengaruh satu sama lainnya. Lalu ke coefficients, kita baca dalam signifikan 0,000, kita bandingkan 0,05, maka terdapat pengaruh. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau penjelasan yang tidak jelas, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.